Assalamualaikum wabarakatuh, sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi di video pembelajaran untuk mata kuliah pajak daerah dan PBB. Di pertemuan yang keempat ini, kita pelajari mengenai tata cara pajak daerah. Oke. Untuk pemungutan pajak daerah diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 dan juga Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 juga. Nah, untuk pemungutan pajak daerah di sini ada dua cara atau dua sistem pemungutan. Yang pertama adalah self assessment. Self assessment artinya si wajib pajak itu menghitung sendiri besarnya pajak berutang. Kemudian sistem yang kedua adalah official assessment, di mana yang menentukan jumlah pajak berhutang adalah Fiskus. Oke. Untuk yang sistem self assessment ini dipakai untuk pajak hotel, restoran, pajak hiburan, pajak parkir, jalan, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, BPHTB, dan pajak rokok. Oke. Nah, untuk sistemnya di sini ya, untuk pemungutannya nanti akan ada yang namanya surat pemberitahuan pajak daerah. Jadi pembuatan laporan ya, surat pemberitahuan pajak daerah, kalau di pajak biasa namanya SPT. Oke. Kemudian surat ketetapan pajak daerah kurang bayar. Ya. Bisa juga di sini ada yang namanya surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan. Ini karena menghitung sendiri sebenarnya ada tiga kemungkinan, ada nihil ya. Kemudian ada yang kurang bayar, ada yang lebih bayar. Nah, di sini khusus untuk kurang bayar di sini apabila terjadi pajak yang hutang pajak ini lebih besar daripada pajak yang dibayar. Berarti nanti akan terbit SKP BKB kurang bayar ya. Kemudian apabila ada temuan lagi, maka di sini akan ada lagi terbit surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan. Oke, selanjutnya kita masuk ke sini. Official assessment. Official assessment ini artinya yang menghitung adalah Fiskus ya. Di antaranya adalah pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor ya, pajak air tanah, pajak reklame, dan pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan. Di sini akan ada surat yang dipakai adalah surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan ya. Misalnya di sini kan yang paling gampang surat pajak kendaraan bermotor ya. Berarti di sini ada apa namanya ya, seperti BPKB gitu ya. Kemudian surat pemberitahuan pajak terutang. Ini apabila tidak bayar. Oke. Next di sini untuk yang self assessment ini lebih rinci lagi. Tadi kita sudah sedikit menjelaskan ya, sedikit kita bahas apabila pajak yang terutang sama dengan pajak yang dikreditkan atau pajak yang dibayar, ini akan terbit SKPDN. Jadi surat ketetapan pajak daerah nihil. Berarti nol, nggak ada selisih, nggak ada utang, nggak ada lebih ya. Tapi apabila di sini ada SKPDB LB ya, berarti lebih bayar ya. Ini pajak terutangnya lebih kecil dari yang dibayar atau yang dikreditkan. Berarti ada kelebihan pajak yang nanti si wajib pajak bisa mengajukan keberatan dan banding. Nah, yang ketiga, kondisinya apabila pajak terutangnya lebih besar dari pajak yang dikreditkan. Tadi juga sudah disinggung ya, ini berarti akan terjadi kurang bayar. Nah, kurang bayar ini akan dikenakan sanksi administrasi untuk yang step pertama ya. Namanya kurang bayar, berarti step yang pertama di sini. Sanksi administrasi berupa kenaikan 25% dari pokok ya, dan 2% sebulan, paling lama 24 bulan. Tapi jika di sini ada temuan lain
temuan lainnya, berarti di sini step yang kedua akan terbit surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan, ya, SKPD KBT. Ini akan dikenakan sanksi administrasi kenaikan 100% dari kekurangan bayar. Tapi kenaikan yang 100% ini tidak berlaku jika wajib pajak sendiri datang melapor, oh ini saya yang salah gitu ya, saya yang kurang, dia mengaku salah ya. Ini untuk yang kurang bayar. Nah, untuk yang terbit SKPDKB buat kurang bayar di sini ya, ini si pemerintah daerah akan menerbitkan yang namanya surat tagihan pajak daerah ya. Kenapa? Karena kan dia kurang, berarti akan terbit yang namanya surat tagihan pajak daerah. Oke, next. Selanjutnya, keberatan dan banding tadi kan akan dilakukan apabila lebih ya. Dia akan mengajukan keberatan si wajib pajak, mengajukannya ke kepala daerah. Nah, kepala daerah ya dalam jangka waktu 12 bulan paling lama ya harus membuat keputusan. Tapi apabila dia tidak membuat keputusan, maka restitusi atau kelebihannya tadi dikabulkan sebesar lebih bayarnya berapa ditambah bunga 2% sebulan, tapi maksimal 24 bulan atau 2 tahun. Nah, kepala daerah ini juga berhak menolak. Nah, jika kepala daerah menolak surat keberatan tadi, maka wajib pajak dikenakan sanksi 50%. Ya. Kemudian misalnya dia tidak terima si wajib pajak tadi, dia melakukan banding, mengajukan banding lagi. Nah, kemudian kepala daerah menolak lagi, maka penolakan tadi wajib pajak dikenakan sanksi yang lebih besar lagi berupa 100% ya, karena ikan denda 100%. Oke. Nah, untuk kebijakan peningkatan pajak daerah di sini ada 2 strategi peningkatan pajak, satu lagi strategi peningkatan retribusi daerah ya. Untuk yang peningkatan pajak daerah caranya diantaranya ya peningkatan basis data perpajakan. Ini menggunakan data elektronik ya. Ini sekarang sudah lebih canggih ya. Kemudian penilaian, penagihan dan pemeriksaan ya bila terjadi tidak memenuhi atau tidak patuh pajak ya. Kemudian peningkatan SDM ini dari internalnya sendiri. Kemudian penyesuaian DPP dasar pengenaan pajak serta modernisasi ini menggunakan teknologi yang lebih canggih. Sama sebenarnya dengan peningkatan basis data sebenarnya kita juga menggunakan itu tadi ya. Cuman kalau tadi kan untuk mencari data. Kalau di sini benar-benar menggunakan teknologi untuk meningkatkan pajak daerah. Oke, di sini next kita lanjutkan untuk strategi peningkatan retribusi daerah ya. Caranya tidak jauh beda ya, perluasan basis penerimaan ya. Jadi jaringannya lebih besar lagi. Kemudian perkuatan proses pemungutan ya. Bagaimana caranya biar si wajib pajak tadi patuh dalam aturan pembayaran pajak ya. Kemudian yang ketiga, pelaksanaan efisiensi pemungutan dan penekanan biaya pemungutan. Jangan sampai besar pasak daripada tiang. Artinya apa? Apa yang kita dapat ternyata lebih kecil daripada apa yang kita keluarkan. Itu namanya tidak efisien. Jadi ini dipakai untuk yang ketiga, cara yang ketiga. Yang keempat adalah peningkatan penerimaan dan perbaikan perencanaan dari apa? Dari planningnya sendiri. Oke, terima kasih. Sampai di sini pertemuan kita. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.